Nusantara atau Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah kepercayaan terhadap keberadaan makhluk-makhluk gaib, termasuk para ratu gaib. Mereka telah lama menjadi bagian dari keyakinan masyarakat, dipercaya memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Siapa saja mereka? Berikut adalah 7 ratu gaib yang diyakini menguasai berbagai wilayah Nusantara. 1. Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul adalah sosok mitologis paling terkenal di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Ia dikenal sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa dengan kecantikan dan kekuatan magis yang luar biasa. Menurut versi legenda yang paling populer, Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah Putri Kandita, putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Disebabkan oleh fitnah dan intrik dalam istana, Putri Kandita dikutuk oleh seorang penyihir hingga menderita penyakit kusta. Ia melarikan diri ke pesisir selatan dan dalam sebuah mimpi mendapat petunjuk untuk menceburkan diri ke laut. Setelah melakukannya, penyakitnya sembuh dan ia berubah menjadi penguasa Laut Selatan. Dari sinilah muncul berbagai mitos, termasuk larangan memakai warna hijau di pantai selatan. Konon warna itu adalah kesukaan sang ratu dan siapapun yang memakainya dapat ditarik ke istananya di dasar laut. Meski demikian, ada juga penjelasan ilmiah. Warna hijau sulit terlihat saat terjadi musibah terseret ombak, apalagi dengan fenomena arus pecah, rip current, yang sangat berbahaya di kawasan itu. 2. Nyi Blorong, Panglima Kerajaan Laut Selatan. Nyi Blorong dikenal sebagai Panglima Perempuan Kerajaan Nyi Roro Kidul. Sosoknya digambarkan memiliki kekuatan mistis luar biasa dan terkenal kejam, sehingga pasukan Laut Selatan mampu bertahan hingga berbagai zaman. Dalam salah satu versi legenda, Nyi Blorong dahulu bernama Nyi Mas Dewi Anggraini, seorang wanita cantik dari lingkungan kerajaan Jawa. Namun sifatnya yang angkuh membuat ia diusir, hingga akhirnya terjatuh ke pintu masuk kerajaan Nyi Roro Kidul. Alih-alih dieksekusi, ia justru diberi belas kasih dan kekuatan ular, lalu diberi gelar Nyi Blorong. Dalam versi lain, Nyi Blorong tidak terkait dengan kerajaan Laut Selatan, melainkan ratu siluman ular yang suka membuat kekacauan. Meski dikenal kejam, sebagian masyarakat percaya bahwa ia mampu memberi pesugihan, sehingga namanya masih populer hingga kini. 3. Dewi Lancar, penguasa pantai utara Jawa. Dewi Lancar adalah penguasa gaib pantai utara terutama di wilayah Pekalongan. Nama aslinya adalah Rara Kuning dan kata lancar berarti perempuan yang sudah bercerai dan belum memiliki anak. Kisahnya berawal dari tragedi rumah tangga. Setelah ditinggal mati suaminya, seorang pangeran Mataram, Rara Kuning tenggelam dalam kesedihan hingga akhirnya melakukan perjalanan spiritual. Atas saran Panembahan Senopati, ia pergi ke pantai selatan dan bertapa hingga mencapai moksa, lalu diterima oleh Nyi Roro Kidul sebagai bawahan. Ia kemudian ditugaskan menjaga pantai utara dan dikenal sebagai penguasa gaib yang baik hati serta pelindung para nelayan. 4. Dewi Rinjani atau Dewi Anjani, Ratu Gunung Rinjani. Dewi Anjani adalah sosok ratu gaib yang dipercaya menguasai Gunung Rinjani di Lombok. Ia dijuluki Ratu Mas Prawira dan dikisahkan memiliki sepasang burung sakti berkuku besi yang mampu meratakan tanah hingga terbentuk Pulau Sasak. Dalam versi lain, Dewi Anjani adalah seorang putri yang cintanya ditolak orang tua. Ia bertapa di mata air Mandala hingga hilang dan memasuki alam gaib. Karena sifatnya yang welas asih, bangsa jin mengangkatnya sebagai ratu. Konon istana gaibnya dapat terlihat pada waktu tertentu di kawasan Segara Anak. 5. Nyi Pelet, sang penguasa ilmu pengasihan.
Nyi Pelet dikenal sebagai perempuan cantik yang menguasai ilmu pengasihan paling ampuh di Jawa. Ia awalnya seorang wanita biasa yang mempelajari ilmu hitam, kemudian mencuri kitab mantra asmara milik Ki Buyut Manguntapa. Kitab ini berisi ajian-ajian asmara, termasuk ajian jaran goyang. Berkat ajian tersebut, meski usianya telah ratusan tahun, Nyi Pelet tetap tampak muda dan mampu menaklukkan pria-pria yang ia incar, namun mereka hanya dijadikan tumbal untuk menjaga kecantikannya. Kisahnya menjadi salah satu legenda kelam paling terkenal di tanah Jawa. 6. Nyai Gadung Melati, penjaga Gunung Merapi. Gunung Merapi menyimpan banyak legenda, salah satunya tentang Nyai Gadung Melati, sosok ibu muda berparas cantik yang dipercaya sebagai pemimpin makhluk halus di sana. Ia mengenakan pakaian berwarna hijau daun dan bertugas menjaga kesuburan tanaman gunung. Dalam kisahnya, ia pernah mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa mengalirkan air ke pekarangannya yang tandus. Ki Ageng Sukuh berhasil memenuhi sayembara itu, namun saat Nyai Gadung ingkar janji, ia dikutuk menjadi arca. Meski demikian, masyarakat percaya ia tetap hidup di alam gaib dan melindungi penduduk lereng Merapi. 6. Dewi Sri, Dewi Padi dan Kesuburan. Dewi Sri adalah salah satu sosok paling sakral di berbagai daerah di Indonesia. Ia dikenal sebagai Dewi Padi, pelambang kesuburan dan kemakmuran. Dalam salah satu versi legenda Jawa Barat, Dewi Sri lahir dari telur yang tercipta dari air mata Dewa Anta. Ia dirawat oleh Dewi Uma, dan ketika tumbuh dewasa, kecantikannya membuat Batara Guru tergoda. Karena tekanan dan rasa takut, Dewi Sri akhirnya meninggal, namun dari tubuhnya tumbuh berbagai tanaman penting. Dari kepala tumbuh kelapa, dari pusar tumbuh padi, dari tangan mangga, dari kaki umbi-umbian, dan seterusnya. Mitos ini menegaskan bahwa kehidupan dan kesuburan berasal dari pengorbanannya. Watohu, 7 ratu gaib Nusantara, masing-masing dengan kisah, karakter, dan kekuatan yang berbeda. Mereka menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Indonesia yang hingga kini masih hidup dalam cerita rakyat dan kepercayaan masyarakat.